Dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa dia sedang berada dalam duka cita yang mendalam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang cantik tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah balasan salam dari dalam. Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil menundukkan terus kepalanya. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." Spontan Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai fulana, dosa apakah yang telah engkau perbuat?" Wanita itu menjawab, "Saya takut untuk mengatakannya." "Katakanlah wahai fulana, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, "Wahai Nabi Allah, aku telah berzina." Kemudian kepala Nabi Musa terangkat dan hatinya tersentak. Lalu perempuan itu pun meneruskan ceritanya, "Saya pun hamil dari hasil perzinaan itu. Kemudian setelah anak itu lahir, saya langsung mencekik lehernya sampai mati," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mendengar cerita ini, ekspresi wajah Nabi Musa langsung berubah. Mata berapi-api dengan muka berang. Kemudian ia menghardik perempuan itu. "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Cepat pergi dari sini," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajahnya karena jijik. Perempuan berparas cantik dengan hati bagaikan kaca membetur batu yang hancur luluh lantah segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia juga tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah perempuan cantik itu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang Rohul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Lalu Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Apakah betul ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa yang kian keliru. Malaikat Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Dan orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kembali memanggil perempuan itu dan menyuruh kembali menghadapnya. Kemudian beliau mengangkat tangannya dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa merasakan rasa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat tersebut tidak wajib dan tidak perlu terhadap dirinya. Berarti sama saja dia menganggap remeh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seolah-olah ia menganggap Allah tidak ada hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti ia masih memiliki iman di dadanya dan meyakini bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya.